Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam itu Indah. Buat jamaah yang di rumah yang baru bergabung, kita ingatkan lagi. Masih kita membahas tema kita pagi hari ini adalah magabut makan gaji buta. Nah ini tadi kita ada sedikit kepotong dari Ustadz Maulana ya. Ini berkaitan sebenarnya Ustadz dari pertanyaan dari yang masuk di Instagram nih. Dari hamba Allah. Mungkin lebih jelasnya saya bacakan lagi nih. Ustadz, papaku ini sakit stroke. Dan dia udah nggak masuk sebulan karena dirawat di rumah sakit. Dan masih digaji sama kantornya. Bahkan nggak dipecat. Saya takut banget nih ayahku tuh makan gaji buta dari kantornya. Dan mungkin itu bikin dia jadi nggak sembuh-sembuh. Saya harus bagaimana dong Ustadz? Nah ini keterkaitan tadi pertanyaan awal sama ini Ustadz Maulana. Mohon izin jawabannya, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya izin berdiri ya. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Satu bentuk pujian dan rasa syukur karena alhamdulillah bekerja itu ada ibaratnya bagaimana kita tujuan bekerja itu tidak meletakkan tangan kita untuk mengemis atau memenuhi kebutuhan kita. Tapi ada juga orang bekerja, ketika dia bekerja bukan hanya memenuhi kebutuhan dirinya, tapi ada yang memenuhi kebutuhan keluarganya. Ada yang bertanggung jawab kepada keluarga. Ada juga orang yang bekerja bukan hanya buat dirinya, tapi orang-orang di sekitarnya. Nah pada posisi ketika orang bekerja, tapi dalam hal ini tetap dia digaji. Tetap dia digaji walaupun dia sakit. Karena ketahuilah bisa jadi pekerja yang dikerjakan itu adalah bisa tergantikan orang lain dengan catatan. Ini solusinya. Dengan catatan mengambil orang lain untuk menjadi pekerjaan kemudian dia yang bayar. Sekali lagi dia yang bayar. Jadi apa haknya itu dikasihkan kepada dia. Tinggal bagaimana dia tahu diri aja. Makanya ada namanya mohon izin perjanjian sebelumnya. Perjanjian sebelumnya. Dan ingat ada namanya beban dalam pekerjaan. Ada memang yang dalam artian orang bekerja dia bekerja sama. Walaupun dia tidak hadir pekerjaan itu tetap jalan. Karena kenapa? Karena dia menanam saham di situ. Atau ada modal di situ sehingga dia bagi hasil. Sebagaimana tadi sebelumnya kita sudah sampaikan. Karena dalam Islam ada namanya mudharabah bagi hasil. Itu tidak ada masalah. Nah mohon izin mohon maaf. Tapi memang ada pekerjaan yang tidak digantikan. Dia harus ada di situ. Nah disinilah dibutuhkan yang namanya keridhoannya. Keikhlasannya. Nah, kalaupun ada kebijakan dari perusahaan seperti itu tetap menggaji walaupun dia sakit. Ini ada baiknya kita datang untuk klarifikasi bagaimana persoalan ini. Karena sakit itu ada dua kan. Ada sakit yang sifatnya singkat. Tapi ada sakit yang sifatnya menahun. Nah, ada gini. Ada orang dikatakan sakit dan harus dibesuk. Dosa kita kalau tidak membesuknya. Kalau dia tidak datang berjamaah di masjid. Dalam 3 hari dia tidak datang berjamaah karena sakitnya, maka kita harus membesuknya. Tapi kalau sakitnya sakit yang dalam artian maaf ya, saya sebut penyakit ini, panu, tidak mungkin kita besuk. Kalau cuma panu doang, jerawatan, dia lagi sakit jerawat. Nah, yang jadi masalah kalau dalam sakit ini ada timbul yang namanya kebohongan, itu yang tidak bisa. Makanya ada baiknya tetap ananda yang lagi bertanya. Kemudian bisa jadi ada juga permasalahan sama. Sebaiknya datang dengan mengadakan yang namanya riset dari dokter. Ada rekomendasi, ada surat dari dokter. Apa namanya? Bukan resep. Laporan. Ada namanya surat dari dokter. Surat keterangan. Surat keterangan bahwa dia sakit sampai sekian dan demikian. Jadi tetap ada namanya laporan. Karena dalam hal ini takutnya makan gaji buta. Nah dalam hal ini perusahaan pasti berpikir dia pernah berjasa. Jadi tidak usah takut. Dia pernah berjasa. Kali ini perusahaanlah yang menjaminlah dia. Nah karena dalam pekerjaan itu perusahaan atau yang mempekerjakan orang harusnya menjamin tempat tinggalnya, menjamin makanannya, menjamin pakaiannya. Dan inilah bentuk aplikasi, bentuk ucapan terima kasihnya, bentuk penghormatannya. Sekiranya dia tidak sakit, pasti dia bekerja. Kalau orang malas, pasti orang udah pecat itu. Tapi pasti kinerja bapaknya bagus. Orang yang baik itu sekalipun dia tidak hadir sebagaimana dalam al-ibadah, dia tidak hadir, tetap digolongkan dapat pahala. Kenapa? Sekiranya dia tidak sakit, dia tetap sholat. Ada orang rajin datang ke majelis,
Tapi karena dia sakit sehingga dia tidak hadir, maka tetap digolongkan dapat pahala. Kenapa? Sekiranya dia tidak sakit, pasti dia datang. Nah, sama halnya dengan Bapak yang bekerja tapi sakit, tetap dapat honor, tetap dapat gaji. Iya. Karena sekiranya dia tidak sakit, pasti dia bekerja. Nah, terima kasih banyak Ustadz Iya. Maulana. Jazakallah khairan kasiran. Terima kasih banyak buat mbaknya tadi yang ragu ya. Ternyata nih bapaknya nih punya jasa banyak sebelumnya sama kantor. Makanya nih kantornya rela membayarkan semua segala sesuatunya. Jadi ini sah, tidak makan gaji buta. Alhamdulillah. Nah sekarang kita lanjut lagi nih. Saya pernah baca nih Ustadz Abu Fida yang mohon Ya, izin sebelumnya. Saya pernah membaca sebuah hadis riwayat Ibnu Majah yang isinya dari Abdullah bin Umar nih. Nabi SAW bersabda, berikan kepada seseorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering. Nah ini kata-katanya ini tajam banget nih maksudnya. Bukan berarti dia kerjanya di AC nggak ada keringetnya, nggak kering-kering gitu ya kan. Nggak keluar keringet. Nah ini sebenarnya